Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dengan saya Narayana Wali Kenal. Kita akan ngobrol dengan Bapak Dr. Anus IGD Nale Antara, dosen Bahasa Bali dari Fakultas Ilmu Budaya UNUD ya, Universitas. Selamat datang Pak. Selamat datang. Om Swastiastu. Kita ngobrol santai ya Pak. Kita ngobrol santai, bebas. Barang ya 45 menit lah. Mudah-mudahan bisa 1 jam. Pak Nale itu selama ini kan dosen bahasa Bali ya. Banyak peminat mahasiswa bahasa Bali Pak di Bali Pak. Peminatnya banyak. Ya. Agak dekat sedikit Pak. Boleh saya katakan bahwa peminat generasi muda Bali untuk menekuni bidang bahasa dan sastra Bali fluktuatif, tergantung kondisi pada saat itu. Nah, pada tahun-tahun 80-an mungkin masih sedikit, dan tahun 90 sudah mulai meningkat sampai dalam satu semester itu 40 mahasiswa. 40 mahasiswa. Sudah banyak ya. Sudah banyak. Nah, terus stabil lah pada saat itu sampai tahun 2000-an. Ketika ada isu atau wacana untuk penghapusan bahasa daerah pada kurikulum 2013, pada tahun 2013 dan 2014 lah itu anjlok sampai belasan. Jadi penerima kami belasan, dan itu pun masih terbanyak di antara perguruan tinggi yang ada di Bali yang memiliki jurusan bahasa Bali. Dan bahkan di perguruan tinggi yang lain bahkan di bawah 10. Oh, di bawah 10. Nah, ketika mulailah dan pemerintah Provinsi Bali membuka ruang pengadaan tenaga penyuluh di tahun 2016, mulai saat itulah minat generasi muda kita, lulusan SMA kita masuk ke program studi bahasa Bali, baik di perguruan tinggi perguruan maupun perguruan tinggi ilmu murni seperti di UNUD naik lagi. Dan dari rata-rata itu yang lihat UNUD yang tetap lebih banyak peminatnya. Jadi tamatan UNUD S1 ya? Iya, S1. Disalurkan kemana? Disalurkan kemana atau enggak? Satu menjadi penyuluh bahasa Bali, kedua belakangan menjadi tenaga pamong budaya. Pamong budaya itu? Ini baru dari tahun kemarin Pemprov membuka PNS untuk menjadi pamong budaya. Jadi diharapkan ke depan lulusan sastra Bali itu menjadi pamong-pamong budaya yang akan mengedukasi masyarakat dan membantu pemerintah dalam mengembangkan budaya Bali. Oh begitu, jadi dalam arti jadi sudah banyak. Jadi ya sebenarnya sih kami cukup berbahagia. Karena bagaimana kita membuka jurusan itu yang katakanlah peminatnya langka dulu. Buat apa kita buat program studi seperti itu kalau memang tidak direkrut keahlian mereka. Jadi belakangan ya sudah jadi itu, sehingga tidak lagi ada lagi nanti berita bahwa tamatan sarjana sastra Bali atau sarjana keguruan bahasa Bali jadi guide Prancis, jadi pegawai bank, jadi pegawai asuransi, seperti itu. Jadi keahlian mereka dimanfaatkan dan dihargai. Ya, saya pernah punya minat Pak. Waktu anak saya 10 tahun yang lalu lulus dari SMA, saya malah suruh cari jurusan bahasa Bali. Kalau kamu mau jurusan bahasa Bali, malahan kamu akan bisa ke Belanda belajar soal Bali, katanya ada di Belanda. Apa betul itu Pak? Begini. Di Belanda. Ya, pada zaman penjajahan Belanda banyak produk Bali yang dibawa ke sana. Disimpan di perpustakaan Leiden itu tempat yang saya baca. Tetapi ada juga lontar-lontar lama, salah satunya yang satu-satunya yang ada dulu adalah lontar negara Kertagama, dan itu sudah dikembalikan. Oh, sudah kembali. Ya, itu satu-satunya lontar negara Kertagama yang didapatkan di Lombok dulu, dibawa oleh pemerintah Belanda ke Belanda.
dan zamannya Soeharto sudah Isinya apa? itu tentang Majapahit. Oh, soal Majapahit. Sejarah Keragaman. Oh. Dan banyak lontar lain, usaha apapun yang ada di sana, dan ada beberapa lontar yang memang ditulis ulang pada zaman itu ketika Kertier mengumpulkan lontar, dan dari pihak namanya Kertier Levry pada Truk itu, dan beberapa lontar masyarakat memang ada yang terbawa ke sana. Pak Nalo sendiri pernah ke pusat itu? Tidak. Oh, udah pernah. Tidak pernah. Dulu sih pernah punya program seperti itu dengan Pemprov. Iya. Ya, kebetulan dia menyusun proposalnya sama gubernur dulu, akan ada dua tim yang berangkat ke sana. Hanya tim pertama yang sudah berangkat, yang jadi tim kedua nggak jadi berangkat. Oh, gitu. Ya. Dan ada didapatkan data-data yang ada di sana. Iya. Sekarang masih ada beberapa yang lontar-lontar di Bali, lontar Bali itu yang ada di Belanda. Ya, memang ada. Memang masih tersimpan di sana. Oh, masih. Dan di sana menurut informasi dari teman yang di sana memang dilindungi sekali dan dirawat dengan apa namanya sistem yang standar internasional. Oh. Dan kalau tidak salah beberapa tahun lalu juga bahwa bahasa Bali kita bisa dimodernisasi ke computerized itu. Aksara Bali maksudnya? Ya, sastra Bali itu. Aksara Bali kan? Ya. Jadi bisa sudah diketik di komputer. Ya, sudah ketik. Sebenarnya begini, aksara Bali kita sudah menjadi diusahakan pada saat itu, pada tahun 80-an dimulai oleh Pak Sujaya, Pak Suwacana. Pak Suwacana, Pak Made Suwacana yang menerima penghargaan dari pemerintah Provinsi Bali dalam bulan bahasa tahun 2019 Maret. Jadi beliau lah yang menciptakan program itu, walaupun sangat sederhana awalnya, dan itu terus dikembangkan sampai yang terakhir dengan namanya program Bali Simbar Gender. Jadi aksara Bali bisa diketik di komputer dengan sistem yang yang Pak Made Suwacana kembangkan, dan itu masih semi modern, maksudnya tidak mesti harus kita ketik Latin langsung jadi, belum tentu benar juga pasang aksaranya dengan program itu, tetapi dengan program itu diharapkan juga bahwa seorang yang mengetik aksara Bali di komputer dia harus tahu ejaannya, pasang sastranya. Jadi kalau tidak tahu ya pasti salah. Kebanyakan seperti papan-papan nama itu. Dikira program itu sudah adaptif seperti font-font yang lain. Padahal itu harus mengetahui juga bagaimana sih pasang sastranya atau pasang aksaranya. Jadi belum fix 100% untuk itu. Iya, oke. Pak Nala sudah berapa tahun jadi dosen bahasa Bali? Saya jadi dosen tahun 1990. 30 tahunan. 30 tahun. Ya. Cukup lama juga 30 tahun. Ya. Setelah Pak 30 tahun menjadi dosen bahasa Bali, menurut Pak Nala bagaimana perhatian masyarakat lah terhadap penggunaan bahasa Bali, terutama di kalangan generasi kita berikutnya? Sebenarnya ada rasa khawatir, ada rasa bangga, karena masyarakat Bali kita, terutama di pedesaan, masih rasa memiliki rasa bangga menggunakan bahasa Bali itu masih ada, baik generasi tua maupun generasi mudanya. Nah, yang di kota inilah dari pengamatan saya, bahasa Bali ini sudah mulai ditinggal ataupun tergerus lah, atau ditinggal atau terancam lah. Kalau istilah bahasanya terancam karena di kota itu sudah multi etnis, generasi muda sudah cenderung untuk tidak menggunakan bahasa Bali lagi. Orang tua juga sudah tidak mau lagi menggunakan bahasa Bali dalam bahasa ibu di rumah tangganya. Itu salah satu memang yang harus dihadapi oleh sebuah bahasa lokal, bahasa daerah. Nah, untuk itulah sebenarnya
usaha-usaha untuk pelestarian dan pengembangan itu harus terus digalakkan, terus didengungkan sehingga bahasa Bali itu tidak punah di mana zaman. Sekarang pemerintah kan sudah membuat semacam pergub apa perda ya? Awalnya perda. Perda yang pertama ke tahun 92 sesungguhnya. Iya. Itu sangat sederhana sekali bahwa pemerintah daerah yang dalam artian pemerintah provinsi, kabupaten, kota diwajibkan melakukan pelestarian dan pengembangan bahasa Bali. Cuma itu saja. Jadi isinya hanya beberapa pasal saja dan harus dianggarkan di APBD. Nah itulah yang direvisi kemarin di tahun 2018 menjadi perda lagi. Ya, perda nomor 1 tahun 2018. Judulnya sama tentang bahasa aksara dan sastra Bali, tetapi di sana rinci sekali. Dan itu mengamanatkan beberapa lanjutan dari perda itu berupa pergub. Dan saya sangat bahagia dan bersyukur sekali mempunyai gubernur seperti sekarang. Ketika Pak Gubernur dilantik di 2019, amanat perda itu langsung ditindaklanjuti dengan pergub secara cepat. Oh, sudah ada pergubnya? Ya, pergubnya tentang pelindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali serta pelaksanaan bulan bahasa. Itu di 2019. Jadi sekarang rutin ada bulan bahasa. Bulan bahasa mulai 2019. Ya, kemudian tiap Kamis diwajibkan menggunakan bahasa Bali. Ya, sekalipun. Dan menggunakan bahasa Bali di ruang-ruang publik. Dengan aksara Bali dimuliakan, dihormati, ditempatkan di atas huruf Latin. Oh ya. Dan yang berikutnya barangkali di sekolah-sekolah juga di sekolah-sekolah memang itu sudah pergub sebelumnya sudah mewajibkan bahwa bahasa Bali harus diajarkan dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas atau SMK. Iya. Dan kalau menurut Pak Nale dalam zaman yang makin modern begini sebetulnya apa tuntutan kita harus memakai bahasa daerah dikaitkan dengan kehidupan kita yang mendunia. Baik, Pak Ade. Begini, bagaimanapun bahasa itu adalah intinya kebudayaan secara umum. Oh iya, jadi secara umum mungkin semua orang sudah tahu. Semua intisari kebudayaan itu direkam dalam bahasanya. Dan kita harus membuat juga sesuai dengan perkembangan zaman ini bahasa Bali juga harus modern. Dan baik dalam segala aspeknya gitu. Nah, yang Pak maksud modern itu yang mana? Jadi bahasa Bali bagaimana proses pembelajarannya sehingga tidak menakutkan, jadi komunikatif. Bahasa Bali dibawa ke dunia digital, dibawa ke dunia virtual. Dan itu kami sudah lakukan melalui Yayasan Bahasa Bali Wiki. Nah, dan itu dan kami juga terkejut mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Iya. Ya, jadi bahasa Bali dan aksara Balinya itu menjadi salah satu bahasa lokal yang sudah internasional. Oh, begitu. Ya, termasuk aksaranya yang sedang digaungkan oleh Gubernur dan Pak Gubernur kemarin. Jadi aksara Bali akan dicatatkan di UNESCO juga. Oh gitu. Ya terkait dengan penghargaan itu Pak Nale kan kemarin diundang ke Paris ya. Tahun 2018 ya? 2019 ya. Diberi penghargaan oleh UNESCO. Namanya UNESCO. Nah, artinya apa itu? Parameternya atau kenapa bisa diberi penghargaan? Jadi bahasa Bali Wiki atau bahasa Bali.org itu mengembangkan bahasa Bali dunia virtual. Intinya bahwa bahasa Bali masih tetap digunakan, kami mengembangkannya di dunia digital. Jadi penilaiannya yang kemarin itu adalah digitalism and multilingualism. Jadi pengembangan bahasa di dunia digital dengan multi bahasa dan bahasa Bali itu terancam oleh bahasa nasionalnya dan bahasa asing sekarang terancam. Dan kami di Bali mengembangkan itu supaya tetap hidup dan berkembang. Itulah salah satu cara pemodernan sehingga dan bahasa Bali yang saya kembangkan itu
bisa diakses oleh anak-anak yang baru bisa membaca, sampai ke orang tua bisa menggunakan. Itulah salah satu poin penting yang dinilai oleh UNESCO, dan itu jurinya dari seluruh dunia. Dan pada saat itu hanya lima negara yang mendapatkan 2019. 5 negara. 5 negara. Indonesia, Bali, ada Italia untuk Eropa, terus dari Amerika Selatan, Kolombia, dari Aljazair dan Senegal. Jadi bahasa-bahasa daerahnya hampir semua berbasis bahasa. Iya. Ya, kalau saya mengembangkannya dengan multi bahasa Bali dengan kamusnya, kamus multi bahasa, tidak seperti kamus-kamus yang umum dan kembali di dunia digital. Dan kebetulan pada saat itu kami di Bahasa Bali Wiki membuat cerita bergambar komik dengan 3 bahasa. Nah, itu tentang superhero. Jadi superhero wanita Bali yang namanya Luhayu Manikmas. Nah, dan itu penamaan itu pun didapat dari polling di dunia di Instagram. Ya, jadi itulah kami kembangkan dengan media sosial dan sebagainya, dan itu sekarang sudah sampai seri ke-6 sudah selesai dan akan dibuat dalam bentuk animasi. Nah, begini, bagaimana UNESCO bisa tahu bahwa yang mengembangkan itu Pak Nale? Apa dia punya apa istilahnya agen di sini atau bagaimana? Di yayasan kami di grup Bali.org, Bahasa Bali.org dan atau Bahasa Bali Wiki ini, kami bekerja sama dengan pihak asing sebenarnya. Dalam pihak asing dalam artian orang-orang asing yang peduli kepada bahasa Bali dan mencarikan sumber donasi sama dana di luar dimanapun, sehingga kami bisa berbuat seperti itu. Nah, dari mereka salah satu dari mereka juga menginformasikan bahwa UNESCO akan melakukan penilaian, dan kami menyampaikan kepada UNESCO ini loh yang sudah kami perbuat, dan itu semuanya dalam bentuk digital semua. Jadi prestasi itu dalam bentuk program di yayasan ya? Bukan di fakultas ilmu Bukan. budaya itu. Kami membuat sejenis website yang isinya tentang pembelajaran bahasa Bali, tentang bahasa dan budaya Bali. Jadi di sana ada biografi orang-orang terkenal, termasuk mungkin Bapak ada di sana. ada Pak Mantre, jadi orang-orang Bali yang membuat itu Bali ada di sana. Jadi kita anak-anak mau mencari biografinya siapa secara singkat ada di sana. Semuanya dalam bahasa Bali. Dalam 3 bahasa. 3 bahasa. Dalam 3 bahasa. Bali, Indonesia, Inggris. Kamusnya juga begitu. Kalau kamusnya ada aksara Balinya. Gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan salah satu kebetulan tahun 2019 itu dianggap juga sebagai tahun wanita, sehingga ketika kita kembangkan komik dengan pahlawan super dari Bali, seorang wanita, itu juga plusnya kita mendapatkan penghargaan. Setelah itu dihargai oleh UNESCO, program Pak Nalo berikutnya apa? Di Bali Wiki, ya, terutama di pengembangan bahasa Bali. Pengembangan bahasa Bali secara umum di fakultas pasti proses pembelajaran dan penelitian itu terus dilakukan oleh ahli-ahli bahasa dan sastranya. Kalau saya di luar dengan bahasa Bali Wikinya, saya mengembangkan kamus virtual itu terus disempurnakan, terus ditambahkan dengan Miki Pak Madin. Ada satu dialek kita di Bali yang namanya dialek bahasa Baliaga yang ada di pegunungan Pulau Bali, yang ada di daerah Buleleng pegunungan, Bali pegunungan, di Karangasem. Nah, ini yang tidak tersentuh atau belum tersentuh. Karena kosakatanya sangat berbeda. Seperti misalnya di Seraya, di Sembiran, di Pedawe, di Sukowana, daerah Lintang Danu itu. Jadi ada bahasa-bahasa lokal, bahasa Bali dengan dialek lokal itu yang belum tergarap sesungguhnya.
Nah, itu dialeknya salah satu cirinya dengan AA itu di belakang semua. Kija itu jadi Kija kalau di sana. Tabia ya tabia gitu. Itu salah satunya. Itu bahasa Balinya Ya, tabia. bahasa Balinya beda. Dialeknya namanya Baliaga itu. Jadi kosakatanya pun banyak yang berbeda. Oh gitu. Iya, itu saya akan Belum banyak yang tahu ya. Belum banyak yang kalau ahli bahasa sih pasti tahu. Ahli bahasa. Nah, jadi masyarakat umum juga kalau Pak Made mungkin pergi ke sana mendengar orang berbicara dengan sesama orang Baliaga susah dimengerti. Jadi akhirnya semua. Semua di belakang yang Bukan kita yang lumrah di Bali ya, atau mendekati lah bapto atau bapo di Tabanan gitu. Kalau di sana bapak cang kejal. Bapak Kija. Bapak aji kurang beli tabia. Nah, seperti itu ya. Bahasa-bahasa seperti itu saya akan coba masukkan di kamus bahasa Bali ini. Jadi nanti dan kamus kami Pak, semoga juga pemirsa lewat NBC ini bisa mengakses itu, karena kamus itu bukan statis Pak. Jadi semua yang masuk, jadi yang mengakses kamus itu bisa menambahkan kata-kata yang belum ada di kamus itu. Oh gitu. Ya. Jadi kita bisa masuk bisa usulin. Ya bisa memperbaiki kalau memang dianggap salah. Tapi nanti akan disaring oleh tim di sana. Jadi ada kata-kata yang tidak senonoh dan sebagainya akan diedit lagi kalau yang tidak sesuai dengan itu. Jadi itu semua orang bisa mengakses, bisa menambahkan, bisa mengurangi atau memperbaiki yang salah. Jadi itu yang saya kembangkan ke depan. Lebih poin itu yang belum tergarap itu adalah bahasa Bali dialek Baliaga. Itu salah satu aset Bali sebenarnya. Sebelum kalau kita mau melihat sejarahnya, sejarah bahasa Bali itu dari bahasa Bali kuno yang ada di prasasti kita dulu menjadi bahasa Bali tengahan yang bercampur dengan bahasa Jawa. Nah, ini ada ketika bahasa Jawa mulai masuk dengan masuknya Majapahit itu. Iya. Nah, jadi penduduk asli Bali ini yang lari ke pegunungan itu membawa dialeknya sendiri. Iya. Itu yang belum kita. Selain dialek Pak, dialek bahasa Bali kan bahasa Bali kita kan ada tingkatannya. Yeah. Ada tingkatannya. Bagaimana sih sejarah itu ada tingkatannya? Ada yang biasa ya kira ngobrol begini. Ada yang untuk tingkatan kedua, ketiga, malah mungkin sampai 4 tingkat kan. Ini salah satu yang baru belajar dan anak-anak yang salah satu termasuk orang tua mungkin yang akan menjadi hambatan ketika berbahasa Bali secara baik dan benar sesuai dengan angka umur. Angka umur ya, betul angka umur. Itu. Nah itu salah satu ciri yang paling hakiki dari bahasa Bali Aga Pak Made yang ada di pegunungan itu. Di sana tidak mengenal angka umur. Di Baliaga. Baliaganya. Nah, di Baliaganya itu tidak ada angka umur di sana. Awalnya, tapi sekarang karena sudah terjadi modernisasi transport lancar, ada sedikit perubahan. Nah, awalnya di Baliaga itu kan tidak ada bahasa Bali halus, jadi semuanya sama anak semua. Dianggap setara karena dan yang setara itu yang biasa. Yang biasa. Kita matur. Tidak ada sohikinya, tidak ada angka umurnya. Nah, di bahasa Bali dataran inilah yang sekarang yang ada yang kita biasa ini, yang ada angka umurnya. Nah, kalau melihat kenyataannya seperti itu, boleh dikatakan. Jadi ketika belum Bali ditaklukkan oleh Majapahit. Ketika lari ke pegunungan menjadi Baliaga yang sekarang tidak mengenal angka umur, berarti masyarakat Bali sebelumnya setara. Oh begitu. Iya. Dari segi sosialnya kan. Nah begitu datang Majapahit kan sudah ada pakti, sudah ada kepala prajurit, sudah ada panglima perang, ada raja ataupun petinggi-petinggi kerajaan yang instansi ke Bali dan akhirnya Bali takluk kan. Nah perkiraannya angka umur itu muncul ketika terjadi stratifikasi sosial itu mulai terjadi. Status sosial orang itu sudah mulai terjadi sehingga dan itu muncul
dari segi historisnya, jadi daerah taklukan kan begitu jadinya dengan daerah penjajah kalau boleh dikatakan seperti itulah kolonial itu. Jadi yang menaklukkan inilah biasanya bahasanya lebih terhormat. Jadi termasuk nanti akan muncullah mulai stratifikasi sosial itu muncullah speech level atau tingkatan-tingkatan berbahasa atau lahu itu. Jadi ketika matur kepada raja akan begini, matur kepada orang suci akan menjadi seperti ini bahasanya, atau sesama atau membicarakan orang lain yang lebih tinggi status sosialnya. Jadi perkiraannya sejak Bali takluk itu. Oh, perkiraannya. Ya. Jadi karena belum ada penelitian sebelumnya. Belum ada literatur yang belum ada. Karena kita lihat dari keadaan bahasa Bali Age sekarang dan bahasa Bali ini, bahasa Bali Age itu orang Bali asli yang lari ke gunung. Jadi prinsipnya Bali Age itu setara. Kemudian setelah ada Majapahit masuk, baru ada stratifikasi. Ya, itulah mempengaruhi juga bahasanya. Iya, termasuk bahasa. Ya. Termasuk begini Pak Made, Bali itu kan melakukan Lombok Karangasem. Iya. Jadi bahasa Bali yang setara di Karangasem itu di Lombok menjadi bahasanya yang lebih tinggi. Ya itulah salah satu boleh dikatakan konsep bahwa daerah taklukan itu nanti akan menghargai bahasa orang yang datang. Oh gitu. Ya. Nah, sering ada pertanyaan padahal kadang-kadang bahasa Bali kita beberapa kata, beberapa kosakata itu sama dengan bahasa Jawa. Nah, itulah salah satu tadi. Nah itu ya. Iya, karena itu. Jadi Pak cokor ya. di Bali kan halus. Kalau di Bali ya, di Jawa biasa. Karena itu kan dahar itu misalnya. Iya. Di Bali kan biasa. Di sana halus. Nah, banyak bahasa. Jadi salah satunya memang itulah datangnya Majapahit itu akan mengubah tatanan kebahasaan karena tatanan sosialnya juga berubah. Iya. Nah, ini perlu penelitian sebenarnya. Tapi data-data tentang itu juga cukup banyak sebenarnya. Iya. Nah, yang mungkin yang berikutnya Pak Nala, Pak kan juga jadi anggota kelompok ahli pembangunan di gubernur ya. Yang kena Bapak mungkin anaklah pakar bahasa Bali. Kontribusi Bapak di sana di bidang apa? Di bidang adat, agama, seni, tradisi dan budaya. Jadi ada kaitannya dengan jadi berkaitannya dengan tradisi, adat ya. Karena sekali lagi bahwa semua aspek kehidupan orang Bali itu terekam dalam budayanya, budaya Bali itu terekam. Jadi semua aspek kebudayaan orang Bali itu terekam dalam bukunya orang Bali. Bukunya orang Bali ya lontar itu. Buku itu sebenarnya lontar itu nggak usah dikeramatkan lah kalau memang tidak disungsung. Karena lontar itu adalah bukunya orang Bali pada zaman dulu karena belum ada kertas. Nah, semuanya dicatat di sana. Pengalaman orang Bali itu ada di sana. Nah, itulah sangat dibutuhkan juga bahwa pembangunan Bali yang berhulu kepada budaya. Loh, kenapa dulu pernah kita dengar waktu kita kecil lah, istilahnya aja wero ya, tidak boleh dibaca. Menurut pengalaman Pak Nalo itu bagaimana itu sebetulnya? Aja wero itu kan sebenarnya ini permainan raja-raja kita zaman dulu atau ada hal seperti itu sebenarnya kan mana yang dibaca tepat pada saatnya dan mana yang bisa diberitahukan kepada orang lain. Itu yang penting sesungguhnya bahwa aja were itu kan artinya disebarkan sesungguhnya. Janganlah disebarkan kepada banyak orang. Jadi ketika misalnya itu disebarkan kepada anak-anak yang belum waktunya untuk mempelajari itu kan itu yang akan menjadi belum waktunya. Ada hal-hal yang spesifik yang harus melalui fase-fase tertentu untuk belajar kan ada etikanya seperti itu maksudnya. Jadi kita
Sehingga dulu juga seperti tadi Pak Madi katakan, ada AJWR itu juga ada unsur politis, karena hanya kelompok tertentu saja yang boleh membacanya. Nah, ini sesungguhnya sekali lagi bahwa itu sesungguhnya buku pengalaman hidup orang Bali pada zaman dulu yang dibuka. Kalau sekarang itu laptop. Baik Pak Nala, terakhir mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Nala, apa yang Bapak ingin harapkan kepada generasi muda kita, terutama bagaimana kita menghargai bahasa ibu kita. Terima kasih Pak Made, kesempatan yang sangat baik saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali, dimanapun berada, terutama generasi muda dan anak-anaknya. Bahasa Bali itu adalah bahasa budaya orang Bali. Dengan bahasa Bali kita bisa mempelajari semua aspek manusia Bali melalui bahasa, aksara dan sastranya, sehingga kita tidak akan menjadi manusia Bali yang tercerabut dari akar budayanya. Bahasa Bali itu bukan bahasa yang tengah, gitu. Jadi jangan takut berbahasa Bali, takut salah. Ya, karena salah berbahasa tidak pernah kena hukum pidana. Kecuali menghina dan mencemarkan nama baik itu dari kesalahan berbahasa dalam hal sehari-hari itu lumrah terjadi, dan itu akan menjadi pelajaran bagi kita, semakin hari bisa semakin baik berbahasanya. Jadi terutama kepada generasi muda yang memulai rumah tangga, diharapkan menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa ibunya di rumah tangga, karena dengan menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa ibunya untuk belajar bahasa Indonesia dan belajar bahasa asing, kesempatan itu sangat luas, baik melalui media elektronik ataupun media pelajaran buku di sekolah. Tetapi ketika nanti setelah besar belajar bahasa Bali, medianya sangat terbatas. Koran hanya seminggu sekali, televisi sejam sehari, radio juga tidak semuanya. Nah, itulah sebabnya ketika nanti setelah besar kita belajar bahasa Bali akan kesulitan dalam segala hal. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian, sahabat kami. Demikian obrol-obrol kita secara santai dengan Bapak Dr. Anu Sigiti Nalo Antara, yang juga kebetulan adalah anggota kelompok ahli pembangunan dari Gubernur Wayan Koster. Saya kira itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sampai jumpa, salam NBC Nariano Bali Channel. Om Santi.